Aku sekarang kerja di BCA sebagai bisnis analis. Aku kuliah IT di Unika Sugio Pranoto juga. Hmm. Itu waktu semester 5 atau semester 6 di kampus tuh ada kayak buka magang gitu kan. Waktu magang iseng-iseng aja lah apply, keterima satu jadi Laravel programmer. Waktu itu masih di Semarang tuh. Programmer di sebuah pabrik. Ya udah akhirnya 6 bulan magang. Terus setelah selesai magang itu aku ditawarin sama temanku. Ada nih dia tuh develop startup gitu yang pegang ERP, Enterprise Resource Planning kepanjangannya. Jadi dia bikinin kayak sistem yang terintegrasi gitulah. Mulai terbiasa dengan hal yang seperti itu, terus iseng-iseng lah apply di BCA waktu itu. Mereka buka bisnis analis, iseng-iseng aja apply, masuk sampai sekarang kayak gitu. Itu Koko waktu pas keterima di BCA, berarti Koko setelah lulus dari kuliah atau sebelum dari kuliah? Oh, kalau terima di BCA setelah lulus. Oh, setelah lulus. Kalau yang sekarang itu lebih ke, kalau dulu mata kuliah ya software engineering ya. Oh iya, software engineering. Ya. Ya, jadi kan kalau di software engineering kita kayak belajar kan, ngumpulin kebutuhan usernya gimana, terus ini udah ada kebutuhannya, enaknya diapain ini, sistemnya mau dibuat kayak gimana, gimana caranya bikin sistem yang efisien, terus user experience-nya oke. Nah, itu yang kepake banget sih kalau di tempatku sekarang ya. Sama paling dasar-dasarnya programming itu untuk bisnis analis sebenarnya kepake sih. Jadi sebenarnya tugas kita kan menerjemahkan apa yang dimau sama user menjadi apa yang bisa dipahami oleh tim IT kayak gitu kan, oleh programmer. Karena kadang kan istilahnya kayak mereka berbicara di dua bahasa yang berbeda gitu kan. Nah, tugasnya seperti, jadi kalau contohnya kayak aku punya background IT itu sangat membantu kayak gitu. Kalau biasanya kan di semester lalu itu ada OOP. Nah, kalau Koko sendiri kepake juga gak itu OOP, data structure, kan masih seputar Java gitu. Oh ya, kalau OOP terus kemudian data structure gitu ya. Kalau dari aku sih OOP sebenarnya lumayan kepake karena itu kan membantu kita dalam menyusun requirement ya. Di tempatku nyebutnya requirement atau kebutuhan gitu. Nah, untuk menyusun requirement kita kan sebisa mungkin bisa ngikutin cara pikirnya tim IT atau programmer kan. Nah, OOP itu sangat membantu. Nah, kalau di caseku kebetulan itu juga kebantu banget sama database. Mau itu RDBMS, mau itu data structure, itu membantu sih. Soalnya karena di tempatku satu tim yang lulusan IT cuma aku. Jadi kalau misalnya ada project nih, yang aku pernah dapat project dikasihnya SQL mentah gitu. Oh, Dikasih SQL doang, nggak tahu ini ambil apa, nggak tahu tabelnya di mana, dijoin kemana nggak tahu. Itu jadi kepake gitu. Dan karena waktu itu satu bisa selesai, terus habis itu semua kayak masuk gitu. iya. Iya, berarti dari pengalaman-pengalaman project, pengalaman-pengalaman ngerjain tugas itu kepake banget ya berarti ya. Bang? Iya betul kepake. Usahain belajarnya tuh nggak cuma waktu jam kuliah. Maksudnya tumbuhkan rasa penasaran gitu, kayak oh kalau mau bikin aplikasi ini caranya gimana sih, terus coba-coba. Atau mungkin kalau misalnya nih ada kesempatan magang ya langsung sikat kayak gitu. Soalnya kalau magang kan kita kita akan ambil banyak pengalaman kan kayak gitu. Nah, kalau sebagai bisnis analis sendiri ya, lebih detail aja gitu. Misal buka aplikasi gitu ya. Kita misalnya mau pergi naik ojol gitu. Kita kan ada dua kan yang gede kan, ada Grab, ada Gojek gitu. Kita bisa perhatiin tuh apa kekurangannya di Gojek yang ada di Grab dan apa kekurangannya di Grab yang ada di Gojek. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata user itu lebih enak kalau semua menu dikeluarin di depan, atau ternyata lebih enak kalau menu yang di depan tuh cuma yang penting-penting aja. Kita bisa belajar tuh contohnya kayak gitu. Atau kayak kita bisa misalnya mau bikin aplikasi, kita contek kayak oh aplikasi misalnya mau bikin apa, aplikasi buat bikin tiket gitu. Aplikasi bikin tiket yang bagus sekarang apa sih? Misal Loket atau misal Tix gitu. Nah, kita bisa pelajarin tuh gimana caranya si aplikasi ini tuh
behave-nya kayak gimana. Jadi kita bisa waktu bikin dari awal tuh udah langsung yang optimal, kayak gitu sih. Kalau menurutku sebenarnya bisa-bisa aja, kalau secara itu ya, secara kemampuan maksudnya programming itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak harus dipelajarin di kampus kan. Kayak kita bisa belajar dari mana aja, Stack Overflow lah, apalah, kayak gitu kan masih ada tuh. Kalau dari itu sih sebenarnya bisa-bisa aja kalau misal ada kesempatannya. Tapi biasanya kan kalau orang kerja kan emang filter pertamanya kan kayak lulusan sarjana atau lulusan S1 ilmu komputer kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian bisa menemukan peluang, entah itu magang atau entah itu pekerjaan-pekerjaan yang lain sih bisa-bisa aja harusnya. Iya. Jadi menurut Koko secara kemampuan itu sebenarnya bisa, cuman kayak masih kurang harus setidaknya punya title dulu atau punya pengalaman dulu. Betul. Setelah saya berwawancara dengan Ko Timothy, saya mendapatkan insight bahwa kita tuh sebenarnya perlu belajar lebih lagi. Kita tidak hanya mengandalkan mata kuliah yang ada di perkuliahan, tapi kita juga harus memotivasi diri, membuat project, meniru aplikasi, atau membuat website. Sehingga kita tuh mengerti bagaimana cara membuat website, cara membuat aplikasi, setidaknya menambah pengalaman lah. Kemudian kita sarankan untuk ikut magang, karena di magang itulah kita mengetahui bahwa gimana sih cara bekerja yang baik dan benar. Sekian wawancara saya dengan Ko Timothy, terima kasih.